Relawan dari kawan Gibran mendeklarasikan Gibran Rakabuming maju menjadi cawapres, Indramayu. Raja Wali Media. Relawan dari kawan Gibran mendeklarasikan Kang Gibran Wali Kota Solo untuk melaju menjadi cawapres presiden di tahun 2024. Dalam acara kegiatan deklarasi yang diselenggarakan oleh kawan Gibran tersebut dilaksanakan pada Jumat 13 Oktober 2023. Dalam kegiatan deklarasi tersebut diselenggarakan di Tugu Perjuangan Indramayu dihadiri kurang lebih 150 peserta yang dideklarasikan tersebut. Karyana Tukul selaku koordinator kawan Gibran Indramayu mengatakan, kita dari kaum muda Indramayu membentuk kawan Gibran tidak hanya di Indramayu saja, kawan Gibran tersebar di seluruh nasional. Dalam momentum kawan Gibran hari ini, kita harus sepakat ada salah satu perwakilan dari tokoh pemuda yang harus bergabung dalam Pilpres dan Cawapres 2024. Dari kawan Gibran juga untuk mendorong keputusan dari Mahkamah Konstitusi tanggal 16 nanti. Putusan MK tersebut harus dirubah sehingga tidak menciderai nilai-nilai demokrasi dan membunuh kaum muda. Kami selaku koordinator kawan Gibran Indramayu mendorong untuk Mahkamah Konstitusi agar batasan umur untuk menuju ke Capres dan Cawapres kurungi maksimal umur 35 tahun agar MK tidak membunuh secara politis dengan hadirnya tokoh pemuda dan semangat teman-teman pemuda atau tokoh muda untuk di kancah politik dan hari ini pada usianya 40 tahun tanpa kita sadari ini membunuh peluang anak muda, ucap Karyana. Selanjutnya para peserta menuju ke Tugu Perjuangan untuk membacakan deklarasi untuk mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi Cawapres 2024. Dari kami reporter Raja Wali Media Dian Indramayu melaporkan. Bumi Wiralodra Indramayu siap memenangkan Gibran Rakabuming Raka 2024. Gibran for Cawapres 2024. Kawan Gibran, kawan Gibran, kaum Gibran, kawan Gibran, mundur maju, mundur maju, mundur maju. Sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini pemuda Indonesia sedang diperhitungkan keberadaannya. Dan saya berharap bukan hanya kepemimpinan pemuda secara skala nasional, tetapi kepemimpinan kepemudaan dalam skala Indramayu ini harus benar-benar diprioritaskan. Sehingga apa yang menjadi aspirasi usulan para pemuda ini lebih cepat diaspirasikan kepada mereka pemangku kebijakan. Karena pemuda yang lebih mengerti pemuda adalah pemuda itu sendiri. Dan hari ini kita juga berada di bulan yang tepat. Karena sebentar lagi kita akan menyongsong hari di mana pemuda memproklamirkan diri terbebas dari keterbelengguan, kemarginalan, yakni adalah hari di mana Sumpah Pemuda itu dideklarasikan sebagai wujud pemuda Indonesia merdeka dari segala intimidasi, ketertindasan, penjajahan, dan lain sebagainya. Kedua, marilah kita bersama-sama mengucap sholawat dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena mengucapkan sholawat kepada baginda mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi saya ini sebagai sang inspirator pemuda. Karena beliau sejak muda berupaya untuk menegakkan nilai-nilai luhur, yakni nilai-nilai ajaran agama, di mana zaman 1400 tahun yang lalu eksistensi pemuda masih kalah didominasi dengan kaum tua. Kehadiran seseorang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa angin segar untuk eksistensi kepemudaan, yang kemudian nama Muhammad sampai usia 63 tahun, dari usianya
perjuangan yang masih di usia muda ini sampai tercatat sebagai tokoh yang mampu menginspirasi dunia, dan nama yang paling banyak disebut oleh penduduk dunia adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang perlu kita contoh dari perjuangan yang dilakukan dari Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad berjuang diawali sejak usia muda. Kawan-kawan, tadi perlu kita renungkan eksistensi kepemudaan, terutama dalam ruang-ruang politik harus kita perjuangkan bersama. Baik itu dalam skala nasional ataupun dalam skala daerah, kehadiran pemuda harus diperjuangkan bersama. Sehingga saya harus jujur, saya tadi pagi berangkat jam 5 subuh mengantarkan saudara saya ke Mitra Plumbon untuk menjalani operasi. Selesai jam 2 saya dapat kabar dari kawan Tukul, Bu Hendrik, jam 3 ada deklarasi pemuda untuk kita sodorkan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa yang 2024 akan menghadapi kontestasi presiden. Ya, tepat jam 3 kita adakan di Tunggu Perjuangan. Saya minta kehadiran Bung Hendrik untuk memberikan statement perjuangan. Ketika saya mendengarkan istilah politik pemuda, tanpa ragu, tanpa bimbang, saya memutuskan untuk pulang dari Cirebon menghadiri deklarasi politik pemuda. Kenapa? Karena politik kepemudaan harus kita kawal. Apakah dia calon presidennya Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo? Yang terpenting wakilnya adalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Sepakat tidak? Kalau tidak sepakat silakan keluar. Ya, karena di sini adalah Tugu Perjuangan dan sangat tepat untuk mengaspirasikan perjuangan kita di momentum yang tepat, yakni bulan menjelang Sumpah Pemuda, mendorong tokoh yang tepat, tokoh pemuda, tempatnya yang tepat, yakni adalah Tugu Perjuangan. Sehingga mudah-mudahan aspirasi kalangan kaum muda ini didengarkan oleh elit-elit bangsa. Siapapun yang akan berkontestasi, maka libatkan pemuda. Sepakat? Thailand mengajarkan kepada kita semua. Tahun kemarin Thailand mengadakan pemilu dan pemenangnya adalah kaum muda. Parlemen Thailand sekian persen mayoritasnya diisi oleh elit-elit pemuda. Nah, sekarang jawabannya tinggal di tangan kita. Apakah Indonesia kita rela kepemimpinan bangsa ini diserahkan oleh mereka yang sepuh, yang sudah uzur, yang sudah menua? Oke, silakan RI 1, orang yang sudah punya banyak pengalaman. Tetapi untuk melengkapi kepemimpinan bangsa, eksistensi pemuda harus juga diperhitungkan. Karena 2045 Indonesia akan bertumpuk usia muda yang kita sebut dengan namanya bonus demografi. Bonus demografi tidak akan berlaku apa-apa kalau kepemudaan hari ini diam tidak bernarasi apapun. Sehingga saya sangat mengapresiasi kumpulnya kalangan muda hari ini untuk mengambil sikap politik, menawarkan kepemimpinan pemuda untuk ikut andil dan ikut terlibat dalam memimpin bangsa Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Yang terakhir, kalau Aryana Tukul. Kang, bisa dijelaskan Kang untuk kegiatan ini seperti apa sih Kang? Jadi kita dari kaum muda Indramayu itu dalam rangka mengisi ruang kosong dalam kontestasi politik 2024, kita bersepakat menghimpun diri dalam kawan Gibran. Jadi nanti kita menghimpun diri dalam komunitas kawan Gibran. Ini kawan Gibran itu bukan hanya Indramayu, secara nasional hampir setiap kabupaten kota dan setiap provinsi juga ada. Kebetulan momentum untuk di kaum muda Indramayu yang mendukung kawan Gibran hari ini itu.
Jadi dalam kesempatan hari ini, dalam kontestasi politik 2024 kita bersepakat harus ada keterwakilan dari tokoh muda yang harus manggung dalam kontestasi Pilpres dan Pil Cawapres itu. Jadi kawan Gibran kita juga mendorong dalam rangka putusan MK di tanggal 16 nanti agar putusan MK itu dirubah sehingga tidak menciderai nilai-nilai demokrasi, membunuh nilai-nilai demokrasi kaum muda. Sehingga nanti harus ada kepemimpinan anak muda. Dalam hari ini kita mendorong Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 itu. Arahnya kemana? Arahnya itu bisa ke Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang hari ini masih belum ada cawapresnya. Kalau ke Anies kita nggak memungkinkan karena sudah ada cawapresnya. Kita pilihannya yang hari ini sudah landing ada Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto. Pilihannya itu di dua. Kita tinggal tunggu sikap daripada kedua kandidat capres tersebut. Berarti kemanapun kaum milenial tetap Siap, kita satu komando. Dimanapun kaki berpijak yang dilakukan Mas Gibran, kita ada di situ. Pada prinsipnya itu. Ada desakan untuk MK? Ada desakan juga untuk MK. Kita mendorong MK juga agar tidak membunuh secara politis semangat hadirnya teman-teman pemuda atau tokoh muda untuk di kontestasi politik. Karena hari ini kan batasan usianya itu 40 tahun. Dan sehingga tanpa kita sadari ini membunuh ruang kepemimpinan nasional oleh teman-teman muda itu. Jadi dari 40 ke? Bisa ke 35 atau 30, yang jelas kita harus di bawah 40 harus dirubah itu. Kalau putusan MK tetap gimana? Ya kita bakal menempuh jalur secara konstitusional, bisa kita mengajukan resolusi ulang. Akan tetapi kalau kita di 2024 dengan putusan MK-nya tetap harus 40 tahun, tetap secara politik sikap kita ada di Mas Gibran. Mas Gibran kemanapun kita ikuti. ada pesan untuk kaum milenial. Untuk kaum milenial hari ini tidak ada nama lain keterwakilan kaum milenial dan tokoh muda itu ada di Mas Gibran. Mari kita bersama-sama berjuang bareng menyalurkan saluran politik aspirasi ke tokoh muda yaitu Gibran Raka Buming Raka itu. Cukup ya?